Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Diniar. Nah teman-teman, mungkin kita pernah berada di situasi di mana kita harus menyampaikan informasi ataupun berita yang mungkin kurang menyenangkan atau negatif. Atau teman-teman mungkin pernah nih mendapatkan pertanyaan atau dimintai pertolongan seperti ini. Atau ini. Padahal mungkin waktu itu nilai kita kurang memuaskan nih, tapi karena yang tanya orang penting, orang tua, jadi kita harus jawab. Atau mungkin sebenarnya berita tentang rapat itu cukup dadakan, jadi kita sudah punya acara sebelumnya, tapi karena kita tidak enak untuk menolak dan tidak tahu bagaimana caranya, jadi kita akhirnya membatalkan acara sebelumnya. Atau yang paling sering nih, kita mungkin dimintai teman yang cukup dekat, nah seperti tolong dong bantuin print, tolong dong lihat PR-nya, aku belum ngerjain nih, atau tolong dong lihat jawabannya, dan permintaan konyol lainnya seperti pindahin Monas ke Jogja dong, yang tentunya nggak mungkin ya teman-teman. Nah di sini kita akan membahas bersama-sama bagaimana sih caranya menyampaikan informasi negatif secara baik. Saya jadi ingat nih suatu cerita. Dulu saya pernah satu kelompok dengan orang namanya Kaktus, nama samaran ya tentunya, bukan Kaktus nama aslinya. Kemudian waktu itu kita membahas kapan sih enaknya kita kumpul. Kemudian semuanya mulai usul tuh. Nah kita mulai menentukan hari, tiba-tiba dia itu menolak. Tapi dia hanya menolak saja. Kemudian kita semua bingung karena kita tidak tahu kapan lagi kita bisa kumpul. Dan akhirnya grup obrolan kita menjadi sedikit panas dan saya pun akhirnya menanyakan kepada dia, kenapa sih kok kamu gak bisa datang, atau kenapa sih kamu gak bisa ikut. Nah, akhirnya dia jawab bahwa ternyata dia ada lomba di luar kota. Sebenarnya niatnya itu bagus karena mungkin dia ingin rendah hati, tapi mungkin di sini salah konteks ya teman-teman. Jadi ingat, jika informasi atau penerima informasi itu tidak tahu dan tidak bisa berspekulasi apapun, tidak semua orang punya telepati teman-teman. Jadi berikan alasan, kemudian baru berita negatif itu. Nah saya ingat berita negatif nih, saya paling sebel kalau dapat PR atau tugas hitung-hitungan yang cukup susah. Saya sering banget nih ngeluh sama teman saya, dan saya sangat sering sekali cerita semuanya ke dia. Seperti ini, waktu itu saya dapat PR kalau nggak salah tugas matematika ekonomi something lah ya. Kemudian saya bilang nih, wah nggak bisa, susah nih, nggak bisa. Nah, saya lihat, tapi lama-lama saya lihat ekspresi dia, ternyata ekspresinya kok aneh sih, mulai ekspresi kecut seperti itulah. Kemudian saya tanya, kenapa mau kamu kok kayak gitu? Terus dia bilang, ya kamu sih, kamu bilang nggak bisa, terus kayak nggak ada berita lain aja. Nah teman-teman, di sini kita bisa tahu kalau ternyata informasi negatif itu sangat mudah diserap ya teman-teman. Jadi cukup sampaikan satu kali, jangan diulang-ulang. Kemudian saya juga nyami, dulu pernah ada seorang kakak tingkat yang tidak bisa datang, bukan tidak bisa sih, waktu itu terlambat. Dan kemudian dia bilang kalau dia akan terlambat karena alasannya adalah bannya bocor. Otomatis grup itu semuanya panik kan. Tapi setelah kepanikan itu ternyata dia akhirnya menyampaikan pesan bahwa, oh maaf aku mungkin agak terlambat tapi aku coba hari Gojek. Nah akhirnya mereka kembali tenang. Jadi intinya adalah kita memberikan alternatif. Oh kalau misalnya bannya bocor, terus kita ngapain? Oh kita bisa cari Gojek. Nah seperti itu, beritakan bersama dengan alternatif atau kompromi. Nah yang terakhir nih, karena semua di dunia ini berpasangan seperti pria, wanita, utara, selatan, aku, kamu. Nah maka berita negatif juga memiliki pasangan, yaitu berita positif. Untuk memberikan kesan positif pada informasi negatif yang disampaikan, akhiri informasi tersebut dengan informasi positif seperti harapan di masa yang akan datang ataupun hal yang bisa kita lakukan di masa mendatang. Contohnya saja wah nilaiku jelek nih, tapi aku akan berusaha belajar lebih bagus, seperti itu. Intinya harapan yang lebih baik di masa depan, untuk membuat berita yang sebenarnya kita sampaikan itu negatif tapi memiliki kesan yang positif. Nah itu dia, ada 4, mari kita ulang lagi ya teman-teman. Yang pertama, berikan alasan. Yang kedua, ada jangan diulang-ulang. Yang ketiga, ada berikan solusi atau alternatif. Yang keempat,
akhiri dengan informasi positif. Nah, itulah 4 tips yang dapat digunakan teman-teman baik dalam komunikasi secara lisan maupun secara tertulis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhir kata, the bad news is time flies and the good news is you are the pilot. Terima kasih.